Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 18 Oktober 2022. Kita merayakan pesta Santo Lukas, penulis Injil. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 1-9. Kita diingatkan bahwa Tuhan hidup dalam diri orang beriman. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang santu, yaitu Santo Lukas, penulis Injil. Lewat tulisannya kami boleh mengenal Engkau dan ajaran-Mu. Tuhan bantulah kami, semoga kami pun selalu menghayati dan mengamalkan ajaran-Mu, dan semoga Engkau sungguh hidup dalam diri kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu tempat, suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu hidup dalam diri orang yang mengimani Dia. Hari ini Yesus Kristus mengutus 70 murid-Nya untuk mewartakan kabar gembira. Sebelum mereka diutus, Ia mengingatkan mereka dengan beberapa pesan. Yang pertama, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tuaian itu apa saja? Mereka adalah orang sakit, orang miskin, orang yang dilecehkan, orang yang masa bodoh dengan ajaran Tuhan, orang yang menolak Tuhan, dan lain-lain. Lewat pesanan ini, Yesus mau ingatkan para murid-Nya dan kita semua untuk selalu berdoa memohon bantuan Tuhan agar Ia mengirim banyak pekerja untuk bekerja di ladang-Nya, membantu orang-orang yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Satu peringatan untuk kita bahwa tantangan dalam melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang baru. Tuhan sendiri sudah mengalaminya dan Ia sudah ingatkan para murid-Nya
bahwa mereka pun akan alami yang sama. Jadi kalau kita ditantang karena iman, itulah bagian dari salib yang harus kita terima karena Kristus. Dan fokuslah pada Dia, dan pasti bersama Tuhan kita akan menerima itu semua dengan tabah. Yang ketiga, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Ia melarang para muridnya karena ia sendiri sudah menyiapkan apa yang dibutuhkannya. Santo Arnoldus Jansen, pendiri Serikat Sabda Allah, katakan, uang ada di saku umat Allah. Tunggu saatnya akan dikeluarkan untuk membantu para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Itu berarti Tuhan selalu bertanggung jawab akan kehidupan para pekerjanya. Yang keempat, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhlah orang-orang sakit. Satu nasihat yang baik bagi para pelayan sabda Tuhan, para imam, biarawan-biarawati, untuk menerima apa saja yang sudah disiapkan oleh sesama. Kita juga diingatkan Tuhan untuk menjadi sarana kesembuhan bagi sesama. Mendoakan sesama. Bagi para imam, manfaatkanlah ucapan suci yang sudah diterima pada waktu tabisan suci. Tumpangkanlah tanganmu yang sudah diurapi itu ke atas orang sakit dan kepada mereka yang membutuhkan berkat Tuhan. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, sabda Yesus ini sungguh sudah dihayati dan diamalkan oleh Santo Lukas, penulis Injil Kristus, yang kita rayakan hari ini. Beliau adalah seorang dokter terkemuka di kota Antiokhia. Setelah bertobat, ia menggabungkan dirinya dengan Paulus, menemani Paulus dalam perjalanan misioner ke Makedonia, ke Yerusalem, dan ke Roma. Dalam tulisannya, Lukas menekankan bahwa keselamatan Allah dimaksudkan bagi semua bangsa. Ia menaruh perhatian khusus terhadap orang-orang miskin dan hina dina, dan ia suka menunjukkan bagaimana Allah berbelas kasihan kepada manusia dan mengampuni. Santo Lukas selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dia, entah di saat senang ataupun susah. Imannya akan Yesus selalu hidup, dan ia pun selalu berusaha agar semakin banyak orang mengimani Yesus. Dia sungguh percaya bahwa iman dan perbuatan akan mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, oleh sakramen permandian kita semua sudah menjadi anak-anak Allah. Sejak saat itulah Tuhan hadir dalam diri kita. Wujud nyatakanlah kehadiran Kristus dalam diri kita untuk orang lain agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Ikutilah contoh hidup Santo Lukas, di mana dalam hidupnya ia selalu memperhatikan orang-orang miskin dan hina dina, dan suka menunjukkan bagaimana Allah berbelas kasihan kepada manusia dan mengampuni orang berdosa. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Kita mohon Santo Lukas, penulis Injil, dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.